Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sekarang kita lanjutkan nawadir yang ke Al-Hikayatul Hadiyata Asyarata, hikayat yang ke-11. Fi fadlit taslim lil qada'i, tentang keutamaan taslim, pasrah, menyerahkan diri, lil qada'i, kepada qada. Banyak sekali kisah-kisah tentang kata taslim kepada qada ini. Karena qada ini merupakan ridha terhadap qada, itu merupakan salah satu puncak dari kematangan spiritual seseorang. Orang yang stres, orang yang depresi, orang yang kehidupannya jenuh, itu karena dia tidak menerima qada. Kalau dia menerima, maka dia akan bersyukur. Setelah dia bersyukur, dia akan gembira. Setelah dia gembira, dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sederhana sebenarnya, tapi karena ini merupakan puncak, maka sedikit orang yang menyadari dan tidak mau menerima. Dia sok pengen kayaknya lebih tahu dari Tuhan gitu. Hukiyah, dikisahkan, anna Tariqan, bahwa ada seseorang namanya Tariq, As-Sadiq. Dia diberi gelar As-Sadiq, yang jujur, atau yang sungguh-sungguh, atau yang benar. Innama sumya Sadiqan, diberi nama Sadiq. Kenapa Tariq ini diberi nama Sadiq? Ada kisahnya. Lima waqa'alahu, karena sebuah peristiwa yang terjadi kepadanya. Lama waqa'a fi bi'rin mu'attalatin, suatu hari dia waqa'ah, terjerumus, fi bi'rin mu'attalatin, ke dalam sumur mu'attalah, sumur yang sudah nggak dipakai lagi, yang mu'attalah, nggak dipakai lagi. Famar 'alaiha nafarun minal haji, setelah Tariq ini terjerumus, terperosok ke dalam sumur, sudah dalam sumur, famar 'alaiha nafarun minal haji, lalu ada orang-orang yang ingin haji melewati sumur itu. Kitab Nawadir ini penuh dengan penuh dengan simbolis. Jadi maksud sumur ini, coba dibayangkan sumur itu ya. Sumur itu kan sempit sekali dan dalam, sudah gak mungkin lagi bisa masuk keluar. Dalam banget. Misalnya ini, karena ini simbol, kita bayangkan kita misalnya ada di dalam keadaan yang sangat sulit sehingga tidak bisa menemukan pertolongan dari mana. Kalau orang yang tidak menerima takdir, menerima qada, dia bisa depresi, bisa pusing, bisa macam-macam. Tapi kalau orang imannya sudah kuat, nanti oleh Allah SWT didatangkan bagaimana caranya agar keluar dari persoalan itu. Tetapi ini bukan berarti tidak berusaha, bukan. Makanya penting untuk dibedakan antara taslim, menyerah, dan tawakal dan berusaha. Tawakal itu ada dalam hati, menyerah itu di dalam hati. Jadi hatinya yang menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Badannya tetap berusaha sedemikian keras. Itu harus dibedakan. Kadang orang keseleo di sini, bocor. Faqalu nasuddu ra'saha li alla yaqa' fiha ahadun. Lalu orang yang datang tadi, yang haji itu, berkata, wah, ini ada sumur, kita nasuddu ra'saha, kita tutup itu lubang sumurnya. Ini bayangkan. Jadi di lubang sumur itu, sumurnya itu lubangnya ditutup sehingga si Tariq ini nggak bisa masuk. Jadi kalau kita berada dalam keadaan yang sangat susah, semua sudah ditutup oleh makhluk misalnya, keadaan kita hubungan dengan tetangga ditutup, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan ini semua ditutup. Ini simbol ini. Lalla yaqa' fiha ahadun faqultu fi nafsi. Karena si Tariq ini sudah mengetahui, sudah ditutup nih di atas kepala sumurnya. Faqultu fi nafsi, maka Tariq berkata kepada dirinya sendiri,
In kunta shadiqan faskut. Kalau kamu shadiqan, benar-benar percaya kepada Allah, faskut, maka diamlah. Diam di sini jangan langsung diam, enggak berusaha, enggak. Dia tetap mengandalkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bermujahadah, hatinya dibersihkan, jiwanya disucikan, pikirannya sudah di manajemen sedemikian rupa. Fasakatah fasadduha. Lalu Sayyidina Tariq ini diam, nggak teriak-teriak, oh ada orang di dalam, nggak begitu. Fasakata diam. Fasadduha, lalu mereka menutup lubang sumur itu. Wan sorofu, dan mereka pulang. Orang haji itu berangkat. Fa'adlamat zalaman syadida. Karena ditutup, maka azlamat gelap gulita zalaman syadida. Sangat gelap sekali, syadida. Jadi di dalam sumur itu gelap. Sama dengan orang yang mendapatkan gencetan hidup. Karena Nawadir ini penuh dengan bahasa simbolis. Jadi zalaman syadida itu kita menghadapi kehidupan sehingga semuanya seakan-akan udah tertutup semua, udah gelap. Wa idza tiba-tiba bisirojainih indi, ada siroj, ada dua lampu, tiba-tiba ada dua lampu indi di dekatku. Aduh, kok ada tiba-tiba? Pertolongan Allah. Ini butuhnya kita sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang bertakwa itu akan diberi jalan keluar. Fasirtu anzuru binurihima. Lalu saya bisa melihat dengan cahaya dua lampu tadi. Wa idza tiba-tiba thu'banun azimun muqbilun ilayya. Thu'ban, ular besar, azimun besar, muqbilun ilayya, mendekatiku. Ada ular besar. Nah, kalau pikiran kita, tuh ini udah mati, itu kan. Tapi enggak pada Sayyidina Tariq ini. Dia yakinnya kepada Allah itu bahwa tidak ada yang membahayakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia tetap tidak gentar. Fakultu fi nafsi, bahkan si Sayyidi Tariq ini berkata di dalam hatinya, idzan yadhharu shadiqu minal kadhib. Oh, kalau begitu orang jujur akan kelihatan dari orang yang bohong. Kalau saya dimakan berarti saya ini bukan orang jujur. Kalau saya nggak dimakan, ya saya jujur. Maksudnya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari kehidupan di dunia ini, pertama harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, harus jujur kepada diri sendiri. Harus berani mengungkapkan bahwa kita ini kalau bohong ya udah, ya Allah saya bohong misalnya. Lalu mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma wasala ilayya dhanantu annahu ya'kuluni. Falamma wasala, ketika thu'ban ular itu wasala ilayya, sampai ke tempatku, datang ular nyampe, dhanantu annahu ya'kuluni. Saya kira dia akan memakan saya, kata si Sayyidi Tariq ini. Ternyata fasa'ida nahwa famil bi'ri. Ular itu su'idah, naik nahwa famil bi'ri, ke arah mulut sumur, naik ke atas. Thumma ja'ala dhanbahu fi unuki, kemudian ular itu melilitkan ekornya, zanabun ekor, kalau zanbun dosa. Zanabahu ekornya, dia melilitkan ekornya fi unuki, di leherku. Ular itu melilitkan ekornya ke leherku, wa tahta rijli, dan bawah kakiku. Jadi leher dan kaki
Sayyidi Tariq ini dililit oleh ular. Wa hamalani kal waladi, dan dia membawaku seperti anak, seperti seorang bayi dibawa. Wa rafa'a kullama ala ra'sil bi'rih, dan ular itu mengangkat semua yang ada di atas sumur. Jadi tutup tadi itu diangkat oleh ular tadi. Sedangkan oleh kepala ularnya, sedangkan ekor ular ini melilit atau membawa Sayyidi Tariq tadi. Setelah sampai di atas, wajazabani ilal ardi, dia menarikku ke tanah, summa jadzabah dzanabahu anni, kemudian dia menjauhkan ekornya dariku, saya dilepaskan. Fasami'tu hatifan la arahu, lalu saya mendengar hatif ini, suara tanpa orang. La arahu, saya enggak melihat orangnya. Yaqulu, orang ini berkata, suara itu berkata, hadza min lutfi rabbika, ini adalah kasih sayang Tuhanmu, ilnajaka min aduwika bi aduwika, karena dia telah menyelamatkan engkau dari musuhmu melalui musuhmu. Allah menyelamatkan kamu dari kematian kamu melalui ular. Jadi Allah ini bisa menolong siapapun. Ini ibrah, ini pelajaran, ini penuh, kalau ini dikaji benar-benar, ini penuh dengan makna simbolis. Jadi Allah itu bisa menolong siapapun, bahkan dengan musuhnya. Makanya ada itu salat asyghil ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyghil zalimin wa zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Kita mohon kepada Allah agar orang yang zalim itu sibuk dengan orang yang zalim juga, kita selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu. Fasum ya shadiqan, oleh karena itu beliau Sayyidi Tariq ini diberi nama Shadiqan, Tariq as-Shadiq. Nah, demikian kisahnya, banyak simbol ini. Perlu direnungkan benar-benar. Wallahu a'lam.